Kenapa tak mau sholat di masjid Jabal Rahmah itu? Aku pernah ke sana sekali, rupanya tak ada WC-nya. Maksud wiket pakai karet. Jangan dibayangkan, ketawanya ngusul belakangmu. Pulang dari undangan, kepala sakit, berkunang-kunang. Ada tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Kenapa bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Gara-gara di tempat undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula udah tahu gelang besar, gulung pula tangga. Habis itu nanya lagi, kita pulang jam berapa ya? We got time. Kalau Tuhan pergi ke Makkah, jangan lupa tidur di atas tilam. Sudah lama saya ceramah, baru hilap berhenti karena banyak orang bersalam. Memang luar biasa masjid, apa namanya? Masjid Jabal Rahmah. Saya pernah ke Masjid Jabal Rahmah ini. Pernah saya kemari. Saya ke Masjid Jabal Rahmah ini tahun 2008. Sekarang 2024. Berarti udah 16 tahun yang lalu. Waktu itu saya jadwal dapat tausiah Ramadan, masuk dari Garuda Sakti jalan Uka-Uka. Hah? Satu kali Uka. Ada sebelah kanan, nyasar saya terus sampai jumpa Ustadz apa? Yang samping rumah ada alumni Maroko, kakak kelas saya, Ustadz Elmi Basri. Beliau ketua masjid ini dulu kan. Saya tanya, bang, di mana masjid jadwal saya nanti malam? Oh, di sana. Rupanya bukan masjid, musola, masuk dalam gang, lampunya 5 watt. Itulah saya pertama pulang 16 tahun yang lalu. Sekarang saya sedang berada di puncak bukit, namanya Jabal Rahmah. Jabal Rahmah? Ya, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah. Bukit itu artinya Jabal. Jabal itu artinya bukit. Rahmah artinya kasih sayang. Maka semua yang di atas ini insya Allah dia berkasih sayang. Maka jangan heran kalau anak-anak ini tadi berebut salam, karena mereka ini hatinya penuh dengan kasih sayang. Kalau ada orang tua bersalaman, mohon maaf jangan tersinggung, boleh jadi ada kepentingan. Tapi kalau anak-anak tulus, tidak bisa direkayasa. Betul? Apakah Bapak Ibu masih yakin di Masjid Jabal Rahmah ini masih ada tabligh akbar 30 tahun lagi? Dari bunyinya ragu nampak saya. Saya ainul yakin. Kalau ilmu yakin, ilmu yakin. Ini bukan ilmu yakin, ainul yakin. Saya menengok dengan mata kepala saya sendiri. Saya yakin bahwa di Masjid Jabal Rahmah ini 30 tahun lagi masih ada tabligh akbar. Kenapa saya yakin? Karena anak-anak inilah yang akan jadi ketua dan pengurus masjid. 2035, 2045, 2055 mereka ini mengundang saya kemari lagi. Saya datang, ada di antara mereka ini yang akan jadi wakil wali kota menggantikan Pak Markarius.
Ada di antara mereka yang akan jadi ketua masjid menggantikan Dr. Subli. Waktu saya datang 2055 kembali, mereka ini akan mengatur semua. Bapak Ibu waktu itu sudah mati semua. Saya masih hidup. Kita tidak bicara sekarang, kita bicara masa depan. Jangan terlalu memikirkan masa lalu, tapi pandanglah masa depan. Bagaimana masa depan Masjid Jabal Rahmah? Maka judul tausiah itu? Pentingnya memakmurkan masjid. Kita rubah judulnya. Judulnya mau dibawa kemana hubungan kita? Tolong pengurus masjid, nanti kalau mau buat judul tuh buat yang agak energik sedikit. Memakmurkan masjid, ini biasa besti. Nah, maka ada 5 jurus untuk supaya masjid ini ramai. Berapa? 5 jurus. Bisa diingat? Belum ku sampaikan. Nanti di akhir tausiah Ustadz minta 1 orang mengulang yang 5 ini. Ingat baik-baik. Ini akan keluar dalam UAS, ujian akhir semester. 1. Hari Ahad subuh dibuat pengajian di sini, namanya kajian coffee morning. Apa namanya? Kenapa dibilang coffee morning? Karena habis pengajian subuh ada acara coffee morning, kopi morning pagi. Maksudnya habis pengajian ada acara minum kopi pagi. Nanti habis selesai itu kasih kopi. Kalau ada yang nanya, kenapa nggak ada lontong? Karena memang namanya coffee morning. Setuju atau tak setuju? Kalau dibuat acara pengajian subuh Ahad, coffee morning, setuju atau tak setuju? Pengajian sampai jam 6, dari jam 6 ke 6.30 tanya jawab, habis itu sholat sunat isyraq 15 menit, habis itu acara sarapan bersama. Setuju? Dari mana duitnya? Maka ibu-ibu bawa makanan. Ibu bawa tahu goreng, ibu bawa lontong, ibu bawa nasi goreng, ibu bawa katupek gulai paku, ibu bawa salalawak. Dicampurkan menjadi satu. Yang tak bisa bawa makanan kasih duit, barulah kita buat acara pagi. Insya Allah Ustadz Somad akan datang, insya Allah 2055. Nah, Ustadz Subli ini banyak kawan-kawannya, maka nanti diatur. Berarti 1 bulan 4 kali, 10 bulan 40 kali, Ramadan 4 kali, tambah 11 berarti 48 kali, tambah kelebihan 2 hari, 50 kali dalam setahun. Selama 2025 ada acara kajian subuh Ahad coffee morning di Masjid Jabal Rahmah. Setuju? Saudaraku dimanapun berada, Bapak Ibu abang kakak adik encik puan dan tuan yang ada di kota Pekanbaru, Anda hari subuh Ahad libur bingung mau ngaji kemana? Datang ke Masjid Jabal Rahmah, acara kajian subuh dan coffee morning. Ingat, jalan uka-uka. Uka. Nanti diedit. Potong tinggal share. Nanti saya akan bantu share. Insya Allah kalau sudah hari Ahad libur, datang dia ke masjid, bawa istri, tidak ada alasan sekolah, tidak ada alasan masuk kantor. Kalau nggak datang juga, nanti saya usulkan buat baleho agak sebesar ini. Setuju? Buat di depan. Yang nggak datang, jenazahnya urus sendiri. Setuju? Oh, baik, setuju aja. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam,
sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Ini enaknya sholawat ini kalau ramai-ramai, yang nggak hafal nggak ketahuan. Kau hafal sholawat yang dibilang Ustaz Somad tadi juga? Terus kenapa mulut kau bergerak? Itu namanya liksing aja. Ada Ustadz Oren rupanya bersama kita. Sehat Ustadz Oren? Masya Allah. Kita doakan Ustadz Oren, guru kita semua sehat walafiat. Amin ya Rabbas. Kalau tuan minum kopi pakai gula aren dibeli di Kota Padang. Saya kalau udah menengok Ustadz Oren, isi ceramah saya jadi hilang. Ingat, yang pertama, buatkan acara pagi Ahad pengajian kopi morning 50 ustadz untuk 2025. Macam mana Dr. Subli? Siap? Siap Ustaz Subli. Ustaz Subli ini entah siap karena siap tak karena takut, Allah wa'ala. Ada Ustaz Makarius yang kena. Ada Ustaz Makarius. Yang kedua, sore Jumat ibu-ibu ba'da asar buat pengajian ibu-ibu wirid Yasin. Sudah ada? Oh, udah ada. Berapa kali Jumat? 4 Jumat. Habis sholat asar langsung baca Yasin. Habis baca Yasin langsung pengajian. Jumat pertama akidah. Ujur hilang baqa mumalafatu bid awadis tiyabuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradah. Jumat yang kedua belajar fikih. Fikih wudhu, fikih tayamum, fikih cebok, fikih solat, fikih zakat, fikih haji, fikih puasa, fikih umroh. Panjang umur, sehat badan, mudah-mudahan kita bisa haji dan umroh berikutnya. Ongkos tanggung mas-mas. Jumat yang ketiga belajar fikih akhlak. Bagaimana hati kita tetap senang menengok tetangga punya rumah baru. Jangan sampai menengok tetangga renov rumah, menengok tetangga beli mobil baru, tetangga yang beli kulkas, kita yang kedinginan. Belajar membersihkan hati dari hasad, dengki, dendam, busuk hati. Mudah-mudahan semua, kalau saya tengok semua jamaah Masjid Jabal Rahmani hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu? Karena saya tengok senyumnya lepas. Orang kalau hatinya kotor, senyumnya tuh nggak lepas. Orang kalau senyumnya lepas tuh hatinya bersih. Kenapa orang tak bisa senyumnya lepas? Karena ada dendam kesumat dalam. Pas nengok Ustadz Makarius langsung sakit hati. Kenapa? Dia jadi wakil wali kota. Alhamdulillah Ustadz Makarius, iya menang Ustadz kemarin. Alhamdulillah menang Pak Ustadz. Kalau ditengok dari muka saya nih, kira-kira senang tak nengok Ustadz Makarius jadi wakil wali kota? Untuk lain bilang senang. Coba lo lain bilang tadi, ku tengok muka Ustadz ini kurang ikhlas. Nah, jangan sampai kita pergi undangan. Besok hari apa? Besok pergi undangan ke hotel. Pulang dari undangan kepala sakit berkunang-kunang. Datanglah dokter membawa balon yang warna hitam. Ibu jangan pergi jauh-jauh ya. Kenapa? Tensinya 150/120. Kenapa tinggi betul?
Ada tadi makan gulai kambing? Tak ada. Ada makan sate kambing? Tak ada. Ada makan soto kambing? Tak ada. Ada makan? Tak ada. Kenapa bisa naik? Rupanya bukan salah kambing. Gara-gara di tempat undangan tadi nampak kawan gelangnya besar betul. Kawan tuh pula udah tahu gelang besar, gulung pula tangga. Habis itu nanya lagi, kita pulang jam berapa ya? We got time. Ibu kalau ada emas jangan ditunjukkan ke kawan. Ibu kalau ada tetangga model begitu, nanti sore pergi ke pasar bawah beli yang palsu. Kalau dia nunjukkan kalau dia nunjukkan mudah-mudahan hati kita bersih dari hasad, dengki, busuk hati, dendam, kesumat. Kalau hati dendam, sakit hati, mudah tersinggung, baper, bawa perasaan, akhirnya semua naik. Darah tinggi naik, jantung koroner naik, asam lambung naik, diabetes naik, gula darah naik, asam urat turun. Asam urat turun ke kaki. Mudah-mudahan ibu semua sehat walafiat. Jumat pertama akidah, Jumat kedua fikih, Jumat ketiga akhlak, bersihkan hati, Jumat keempat tahsin tajwid, memperbaiki bacaan Al-Quran. Kita baca sama-sama. Yasin wal Qur'ani innaka laminal ala siratin tanzilal. Yakin, percaya so. Percaya saya ibu wirid Yasin karena bunyi bacanya pelan. Soalnya di tempat lain kecepatannya 120 kilo per. Oh, jauh. Fayagut. Tapi kalau bacaannya Jumat keempat ini sesuai dengan kajian kita kemarin memakmurkan masjid, kita bacaan tahsin ya. Kalau biasa bacanya sama-sama nih 5 ayat bu, ibu 5 ayat. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratin mustaqim tanzilal azizir rahim. Bagus, ibu sebelahnya. Jangan diejek, jangan diolok. Dia sudah jangan dicemee. Dia sudah mau ke masjid, sudah alhamdulillah. Jangan nanti setiap asal jumpa sama dia beli kangkung, asal jumpa. Yang buat nama dia dirubah di handphone, ibu batu-batu. Mudah-mudahan semuanya baca Qur'annya lancar. Allahumma bil Qur'an waj'alna imamau wa nurau wa hudau wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah wa taru atana ailaili wa aqafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Berapa kipas angin masjid? Sakiyawiyat 14 kipas, tambah lagi kipas yang pakai air 15 16, tapi panas minta ampun.
Karena memang sekarang dunia ini lagi panas. Sampai-sampai gunung Fuji di Tokyo, di Jepang mencair sekarang. Mudah-mudahan walaupun cuaca panas hati kita tetap sejuk. Kenapa? Karena hati kita selalu berzikir dan membaca Al-Quran. Ini kira-kira 4 kali dalam sebulan ini, Ibu setuju? Ustaz Muhammad itu ceramah nyuruh orang aja. Pengajian Az-Zahra di tempat kali dalam Kamboja, Rimbo Panjang 4 kali dalam sebulan. Memang udah saya buat. Jangan gara-gara tak punya seragam tak datang. Maka tempat kami tak ada seragam. Ibu yang sudah punya selendak ungu bagus. Yang tersinggung ya Bu ya. Di tempat saya tidak saya wajibkan seragam karena banyak yang tak punya duit malu datang. Saya bilang yang nggak punya seragam datang aja. Tidak ada iuran, tapi kotak tetap jalan. Yang mau kasih duit kasih. Karena kalau diwajibkan tak datang dia gara-gara takut tak ada seragam dan iuran. Alhamdulillah udah 4 tahun 1 hari Jumat 4 kali sebulan. Pengajian tetap jalan, tak ada yang sulit. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Pengajian bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda subuh Ahad sudah. Ibu-ibunya petang Jumat sudah. Yang ke? Kalau tuan pergi ke tembilahan, jangan lupa bawa kawan. Kalau jamaah belum makan, memang terganggu ingatan. Yang keberapa sekarang? Oh itu kotak. Mainkan. Saya sangka jim. Ibu yang lupa bawa duit, itu kotak ke pintunya besar, bisa masuk cincin, gelang, rantai. Ambil handphone, buka ke Google, langsung cucukkan ke situ. Scan donasi, QRIS. Ustaz, tidak, saya tak ada transfer banking. Jadi kalau gitu Ustaz ngasih langsung lah. Iya, tunggu sebentar ya. Lupa pula bawa dompet. Nah, mama ini. Dah. Sini. Pati mai. Alatan kok. Sengaja saya lama-lama ngitung biar direkam orang ini. Tidak. Udah boleh merekam. Apalah salahnya kalian rekam video, buatkan slow motion, kasih lagu soundtrack. Itulah tak pandai tim media. Yang penting jangan hilaukan catatan manusia. Apa yang ibu masukkan ke dalam kotak, ini jangan-jangan dibawa Ustadz Somad untuk pesantren dia. Tidak guys, ini murni untuk Masjid Jabal Rahmah. Betul kan Ustadz Sumli? Tidak ada dusta di antara kita. Jangan nanti selesai acara, mana udah nyimpak kemarin? Habis udah diambil Somad lah itu. Ini perlu kujelaskan supaya jangan ada fitnah di antara kita. Setuju? Jadi duit itu semua akan balik ke Masjid Jabal Rahmah. Mudah-mudahan bisa dipakai untuk biaya operasional, pengajian, beli kopi dan lain sebagainya insyaallah. Amin. Berikutnya yang ketiga, dari maghrib ke isya anak-anak mengaji di Masjid Jabal Rahmah biar rame. Setuju? Selama ini udah ada mengaji? Maghrib mengaji. Kalau anaknya ke masjid, ayahnya jangan nonton TV. Kalau anaknya ke masjid, emaknya jangan nengok drama Korea. Yang ditonton tiap hari drama Korea. Ingin putih macam orang Korea, akhirnya diminum jus bengkoang.
Tak juga putih, pakai skincare kredit. Dipakai ke muka, tahulah skincare murah, muka putih, leher hitam. Balik ke rumah dipanggil sama suaminya, adik zebra. Ketawa pula anak yang cempahaman itu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi maghrib isya di tempat saya anak-anak mengaji dari maghrib ke isya, TV mati, handphone mati, laptop mati, komputer mati, semua mati. Kenapa mati? Pemadaman PLN. Bukan, matikan handphone Pak, matikan laptop Bu, matikan TV. Dari maghrib isya kita ke masjid, datang ke masjid. Bapak tak bisa nyuruh anak pergi ke masjid, pergi ke masjid, pergi ke masjid. Bapak nggak ke masjid, bapak sudah dewasa. Anak ini harus ditenteng tangannya datang ke masjid. Aku bersyukur pada Allah. Mestinya saya yang menarik anak ini ke masjid. Tiba-tiba di masjid Jabal Rahmat, anak-anak yang sudah ramai ke masjid. Masya Allah, tabarakallah. Ini kalau ditengok, yang pakai jubah ini kepala kantor Kementerian Agama. Yang pakai baju kaos Menteri Olahraga. Saudaraku, mudah-mudahan kita ini semua yang tua-tua ini akan mati. Nimda tema taya bawati mampus. Janganlah kasar gitu Pak Ustaz. Ada yang bisa menjamin besok pagi dia masih hidup? Tapi anak-anakku ini insya Allah panjang umur, mereka ini akan memakmurkan masjid Jabal Rahmah. Ada yang jadi polisi, amin. Ada yang jadi tentara, amin. Ada yang jadi pengacara, amin. Ada yang jadi hakim konstitusi, amin. Abang jadi kepala KPU, amin. Kenapa Ustaz tiba-tiba ingat KPU? Hari ini pengumuman pilkada. Nah, maka kalau dia nanti jadi polisi, kenapa sekarang masjid tak ramai? Karena yang azan terlalu slow. Hayya salat. Coba kalau dia jadi polisi, dia yang azan. Hayya salat. Berdatangan semua Kapolres penuh, Kapolres semua, Kapolres, Kapolsek, Babin Kamtipmas berdatangan. Kenapa? Yang azan Kapolda. Betul. Dan Rem, dan Dim, dan Ramil berdatangan semua. Hayya 'alas shalah, siap. Kenapa? Karena yang azan Panglima Jenderal Bintang 4. Itulah cita-cita kita ke depan. Takbir. Kalau saya takbir itu berarti udah setengah jam ceramah. Tadi kan mulai jam 11. Kenapa Ustaz takbir? Itu untuk ngetes suara. Kalau masih kuat macam tadi itu berarti sanggup 1 jam lagi. Pernah saya ceramah takbir. Allahu Akbar. Itu maksudnya terserahlah Pak Ustaz. Selagi lanjut berhenti enggak kalau kita enggak tahan ini. Orang tuh pun senggol-senggolan, pulang kita, jangan parkir payah, udah itu. Lewat udah payah, sendal pun tak mana helm udah hilang, udah pasrah aja lah pura-pura dengarannya kita. Senyum, pas mata Ustaz tengok kita senyum. Malam Ahad libur enggak apa-apa, mau jalan ke mall, tapi anak dipanggil hafal surat pendek. Sini baca. Waddu'a wal-laili idza saja. Wal-akhiratu khairul laka minal ula. Semangat anak-anak ini. Maka nanti pas acara Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzul Quran, halal bihalal satu Arab, jangan cuman ceramah, buat acara lomba jadi imam. Karena ibu-ibu ini mencari imam. Saya sedang ceramah, tinggal di hotel. Pas sarapan pagi datang jamaah. Ustaz sholat ya? Iya. Ustaz, ini pegawai saya belum nikah, terus dia mau nyari imam kan? Saya bilang saya khotib, saya bilang.
Dulu aku belum nikah, tak ada kau datang ke sini. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, anak-anakku ini semuanya bisa jadi imam insyaallah. Aku Pak Ustaz, kalau udah Ustaz cerita tentang imam ini sakit hatiku Pak Ustaz. Kenapa gitu Bu? Sejak nikah sampai sekarang belum pernah aku diajak lakiku imam tahajud Pak Ustaz. Udah berapa lama nikah? Udah 5 anak kami Pak Ustaz. Masa seumur hidup kau pernah diajaknya sekali Pak Ustaz. Tapi dari takbiratul ihram sampai salat tak bunyi. Ibu, kalau laki ibu membangunkan tahajud malam, diambilnya air, dipercikannya ke wajah ibu. Wake up my darling. Wake up my honey. Ibu bersyukur. Laki orang mabuk, sakau bersina, dilarikan pelakor, penjahat. Laki ibu masih mau bangun tahajud. Alhamdulillah. Aku bersyukur pada Engkau ya Allah, walaupun lakiku ini tak berbunyi, tak apa-apa. Ku jaga lama-lama nanti berbunyi juga ini. Bilang sama dia, balik dari sini bilang, Bang, kau kemarin trauma kan gara-gara ku ejek gak berbunyi. Maka nanti malam sembahyanglah bang. Aku ikhlas punya laki silent macam kau. Hatiku ini bau tak bunyi, bergetar-getar aja sedikit. Saking groginya lakinya tadi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kata lakinya, Sami Allahu liman hamid bawah. Itu namanya mazhab imam grogi. Kalian bisa jadi imam? Saya kalau di tempat lain saya panggil satu orang anak naik ke atas, saya kasih duit. Ini tidak banyak kan? Masya Allah, tabarakallah. Nah, yang ketiga, macam mana supaya masjid ini ramai? Perhatikan sarana prasarana. Sound system sudah bagus. Ada model sound system ini. Ini asli sound systemnya Ustaz. Kalau bisa yang asli bagus. Ada model sound system ini. Siapapun jadi imam tetap punya. Oh. Alhamdulillah. Tapi kalau ini kan semangat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagus tak bagus? 80% masjid itu kekuatannya di sound system. Azan pakai sound system, iqamat pakai sound system, khutbah Jumat sound system, imam sound system, zikir sound system. Jadi kalau sound systemnya hancur, ditambah lagi sarana prasarana. Kok kenapa tak mau sholat di masjid Jabal Rahmah itu? Aku pernah ke sana sekali, rupanya tak ada WC. Maksud wiket pakai karet. Jangan dibayangkan, ketawanya ngusul belakangmu. Ini belakangnya apa nih Ustaz Subli? Itu toilet apa wudu Ustaz? Wudu? Iya, aku udah curiga ini, makanya mau cabut ini. Toilet di mana? ada satu Ustaz. Ada satu. Mak hancur. Ini nampaknya sebelum zuhur mesti cabut kita di Ustaz Maskar Markarius. Nah, sarana prasarana. Kalau saya tengok prasarananya udah bagus, kipasnya udah bagus, sound system sudah bagus, lemari sudah bagus, jam pun sudah cantik. Lalu kemudian dia terbuka, tak pengah, jendelanya bisa dibuka. Masjid begini tak perlu pakai AC karena mahal nanti PLN bayar listrik. Udah cukup buka aja. Buka. Apa yang mau dicuri orang? Bukan kaya kali masjid ini. Ada masjid itu yang ketakutan pengurusnya. Kenapa? Ada lampu hiasnya. Ini biasa aja. Mau kalian ambil kipasnya, ambil lah bilang. Nah, karpetnya udah bagus. Bagus karpetnya. Pernah saya dibawa oleh almarhum Pak Herman Abdullah Sapari Ramadan. Allahu Akbar. Bangkit dari sujud, berpasir kena. Tapi di sini coba tengok karpetnya. Dan saya sudah ceramah 40 menit, tak ada bisikan dari belakang. Pernah saya ceramah, karpetnya bagus, waktu berdiri saya hilang jari saya tenggelam.
Bahkan mahalnya karpet. Tak lama datang panitia. Pak Ustaz, penggalangan dana karpet masih. Karpet bagus, tempat duduk bagus, sound system bagus, kipas angin bagus, maka insya Allah imamnya dicarikan. Ustaz Subli tak bisa 24 jam jadi imam, dia doktor, dosen, keliling ke sana kemari. Maka imam khusus, carikan adik kita mahasiswa dari UIN dekat dari sini. Saya pun ketua masjid, saya biar kurus-kurus begini ketua masjid ini. Lain macam-macam. Masjid dekat almarhumah mak saya Jalan Sukakarya, Masjid Ibadur Rahman, ini ketuanya. Maka ketuanya itu ketuanya saya. Imamnya itu 2 orang ganti-gantian, supaya kalau satu jadi imam, satu di kampus, satu pulang ganti-gantian. Adik kita yang suaranya bagus, jangan lagi disuruh jadi imam. Mohon maaf orang-orang tua kita yang udah uzur, tak bisa lagi. Lebih banyak batuknya daripada ayamnya. Alhamdulillah. Azan untuk maghrib, isya, subuh. Oke, zuhur, asar. Anak-anakku ini zuhur, asar tak bisa karena sekolah. Tapi untuk maghrib, isya, maghrib, isya, subuh. Pasang jadwal mereka. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Maghrib, isya, subuh. Anak yang nggak datang gantikan ayahnya. Maghrib, isya. Azan subuhnya di style suara yang paling nyaring. Yang suaranya slow maghrib, yang suaranya nyaring subuh. Jangan yang slow di subuh. As-salatu khairum minan naum. Mana suara yang melengking, itu yang subuh. As-salatu khairum minan naum. Bangun dia langsung datang ke masjid, disusut. Jadi anak-anak ini kalau dia dengar yang azab itu kawan dia merasa semangat. Itu siapa? Kawan kau yang azan. Dia pun datang. Sebelum azan dia baca tar'im. As-salatu wassalamu alaika ya. Di beberapa masjid saya dengar jam 4 sudah terdengar suara as-salatu wassalamu alaik. Masuk kita ke masjid tak ada orang, rupanya flash disk. Makanya nanti banyak yang masuk surga itu flash disk, yang punya masuk neraka. Nah, mana flash disk tadi? Salah tergigit. Baru saya makan sedikit langsung dipanggil protokol. Masih di kangkung. Makanya kalau kalian manggil ustaz tuh tengok dulu keadaan dia. Udah selesai baru dipanggil. Mari kita dengarkan Profesor Dr. Sri Lama. Awas yang mau ngunyah-ngunyah falak. Flash disk. Jangan lagi dicucukkan flash disk. Langsung anak-anak ini dilatih supaya apa? Menyambut 1 Muharram lomba tarhib. Bisa atau tak bisa? Itu adroh yang di luar itu anak dari mana? Masjid Al-Mu'min. Berarti masjid naturalisasi. Maka masjid kita mesti punya hadroh. Nanti dikundang dari Masjid Al-Mu'min untuk melatih. Bagaimana? Siap? Udah siap orang itu. Jangan pula dianggap ini saingan. Ini kan kebaikan. Fastabiqul khairat insyaallah. Paginya ada subuh dengan pagi sarapan kopi morning. Sudah. Ibu-ibunya Jumat sore. Sudah. Anak-anaknya ngaji malam. Sudah. Berikutnya yang keempat. Mau tidak mau, suka tidak suka. Ini anak-anak ini mesti dilatih. Lomba azan, lomba imam, lomba tarhib, lomba khutbah. Nanti setahun berapa kali acara besar? Maulid Nabi, Islam Mi'raj, Nuzul Quran, halal dihalal, 1 Muharram, nisfu Sya'ban, menyambut jamaah haji, melepas. Maka ada 10 momen dalam setahun.
10 kali perlombaan. Lomba azan, lomba imam, lomba khotib, lomba baca doa kunut, lomba tausiah, lomba khutbah. Itu rukunnya 5. Alhamdulillah, solawat, ayat, wasiat takwa, dan doa. Jangan sampai laki-laki tak bisa khutbah. Mohon maaf, hari ini sholat Jumat kita ganti jadi zuhur karena khotib tak datang. Naik anak kita ke atas, biar saya jadi khotib. Kamu dari mana? Saya alumni Masjid Jabal Rahmah UKA. Tidak uka-uka. Naik dia ke atas. Kau masih kecil mau jadi khotib? Aku bisa. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Habis itu dia duduk. Habis itu tegak lagi. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Allahumma firil muslimina wal musliman. Komat. Tadi. Komplain jangan. Kenapa pendek kali khutbah? Syukur aku bisa. Kau tak bisa saja. Buat pelatihan, buat perlombaan, lomba baca Barzanji. Sekarang orang sudah banyak tak ingat lagi. Dulu zaman saya kecil mengayun anak pakai Barzanji. Ibu-ibu masih ada yang ingat Barzanji? Al jannatu wa na'imuha sa'adul liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Tak usah kita teruskan. Nampak ayam panggang sama pun. Ibu-ibu buat grup nasi. Kalau mau bernasi di luar, kenapa di dalam? Saya tidak suka Maulid Nabi Isra Mi'raj begendang ibu-ibu di depan, laki orang menonton bini orang. Lagunya biasa aja, lipstiknya 3 inci. Masjid tuh panas, berpeluh, turun alis ke bawah. Bismillah tawassalna billah lala lala. Nah, lomba-lomba ini kalau bisa anak-anak kita. Ibu kalau mau punya grup rebana hadrah, maka nyanyinya di luar, di samping macam grup kita. Kenapa? Karena kalau di dalam perempuan bini orang ditengok laki orang, pas pulang lupa dia bininya. Lelaki yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang terakhir, yang kelima, kenapa Ustaz tidak ceritakan tentang sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya? Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya orang tak usah disuruh sholat ke masjid. Karena laki-laki yang soleh sholatnya di masjid. Laki-laki yang sholat di rumah itu laki-laki solihah. Kalau ada laki ibu sholat di rumah itu berarti laki-laki apa pula soban? Solihah. Yang terakhir, buat pelatihan. Banyak pakar-pakar kita khusus spesialis. Ada pelatihan manasik umroh. Bagaimana? Inna safa wal marwata labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika la. Diundang masjid-masjid sekitar acara manasik haji dan umrah. Datang kemari otomatis ramai dia, banyak orang jualan, ada kota infak sedekah, pelatihan penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan jenazah yang ikut jangan bapak ibu. Karena yang mau mati kan bapak ibu. Ini banyak yang salah. Banyak pelatihan jenazah yang hadir bapak ibu. Penyelenggaraan jenazah yang ikut itu anaknya. Karena anaknya yang akan memandikan orang. Ustaz, penyelenggara jenazah ini Pak Ustaz mahal modalnya. Mana ada modal? Cuma kayak putih sama akran ada. Iya, tapi kan mesti pakai boneka Pak Ustaz. Gak usah pakai boneka. Cari anak yang agak nakal sakit. Nah ya kakak teh meja no. Izin dulu sama bapaknya. Kalau tidak nanti tersinggung dibawa kayak parang pajang.
Pak, sama mahnya periksa. Pak, bu, mohon maaf ya bu ya, anak ibu nanti kami jadikan peraga untuk mandi jenazah. Kata ibu itu, bagusnya kau usah anak saya, suami saya aja. Lu tak kenapa tuh itu? Nah, kasihan tuh kesemprot. Nah, adik-adik, cara mandikan jenazah begini. Jenazah kok senyum? Jangan senyum jenazah. Mandikan, gosok, hidungnya itu dicucuk gini. Telinga bawah-bawah ini bersihkan, menyiramnya nggak boleh langsung begini, tak boleh air itu siram langsung begini, siramkan ke tapak tangan. Tangan ini dibalut dengan kain, tangannya dibalut dengan kain, dibersihkan, cucuk lubang hidung, lubang telinga, lubang siri, Ibu memandikan anak satu hari berapa kali? Mandi pagi, mandi siang, mandi malam, makan coklat, makan busuk, mandi. Satu hari 3 kali. Kalian dimandikan makhluk penuh satu hari 3 kali. Sampai umur berapa kalian dimandikan? 5 tahun. 1 tahun 1000 kali. 5 tahun kalian dimandikan. 5000 kali kalian dimandikan mah kalian. Mah kalian cuma minta kalian mandi sekali. Mandi jenazah. Ibu, anak ibu yang perempuan lah yang paling enak memandikan. Jangan sampai orang lain yang baik, yang amanah, tak apa-apa. Ini takutnya ibu ini sombong. Pas mati, hari pembalasan. Apa kata orang yang mandikan ini sombong dulu kan? Diambilnya semprot cuci mobil. Ini watangnya sombong dulu kan bisiknya. Diambilnya Mama Lemon. Diambilnya Bruce WC, omcongnya dan kamu. Siapa ibu yang sombong, hati-hati lah kalian. Kalau saya tengok jamaah ini baik-baik, tapi nggak tahu juga ya. Nah, bisa diingat yang 5 poin tadi, insya Allah. Nah, anak-anak mudanya dibuatkan pelatihan multimedia. Nanti Ustaz Subli kan kawan kami. Anak-anak muda panggil beberapa Ustaz Subli, latihan bagaimana buat channel YouTube, bagaimana syuting, bagaimana editing, bagaimana uploading, bagaimana mengupload, bagaimana buat channel, ada sosial media. Nanti kalau sudah ada 20 video, saya akan iklankan. Anda mau ngaji? Jangan lupa tonton channel Masjid Jabal Rahmah UKA, bukan Kuka UKA. Hanya Masjid Jabal Rahmah official. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Jadi kemana-mana. Jadi pengajian itu tidak hilang. Dalam sebulan banyak pengajian. Nanti dari YouTube itu dapat duit. YouTube itu dapat duit. Oh, jadi Ustaz Samad dapat duit dari YouTube? Of course. Channel Ustadz Abdul Somad official itu 1 bulan dapat duit 100 sampai 120 juta. Tapi tidak saya ambil seperak pun, karena semuanya untuk beasiswa santri, beli minyak goreng, gaji guru, bayar listrik, untuk beli sabun, habis tak saya ambil. Maka saya sakit kali hati saya kalau difitnah orang. Tuh Ustadz Somad tuh punya mobil tuh kan duit YouTube itu. Makanya bunyi knalpotnya tuk 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 tuk. Padahal duit wadi. Nanti kalau Masjid Jabal Rahmah punya YouTube-nya AdSense sudah bisa keluar duit, maka duitnya balik ke masjid. Untuk operasional oke, mungkin untuk minum makan, tapi sebagian besarnya. Sehingga jamaah ilmunya dapat, ngajinya dapat, silaturahimnya dapat. Jangan sampai ke masjid cuma 2 kali. Pertama nikah, kedua mati. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Amin ya rabbal. Zuhur jam berapa sekarang Ustaz Subi? 12.10 dah. Hah? 12.10. 12.10. Satu aja. Ustaz Al-Nong mana? Kita sholat zuhur di mana Ustaz Al-Nong? Habis ini nanti ketemu Ustazah Dian itu ya. Oh, habis ini saya ada acara peletakan batu pertama rumah tahfiz Quran. Habis itu saya ada acara lagi. Maka saya mohon maaf, jangan tersinggung, jangan sakit hati. Pokoknya janganlah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa kata Allah? Saya mau bertanya, bagaimana hukum bermakmum dengan imam yang salafi, imam yang mujassimah,
tak nyaman rasanya macam tak sah solat ini, tapi apa boleh buat, dia maksa jadi imam padahal jamaah tidak menyukainya. Wah, berat ini ya. Kita angkat imam 2 orang dari mahasiswa supaya menjadi imam membimbing kita sholat di sini. Bacaannya jahar bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Ikut mazhab Syafi'i. Subuhnya berkunut, Allahumma hdina fi man hadait. Zikir jahar subhanallah subhanallah alhamdulillah. Habis itu berdoa Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Nanti angkat. Saya begitu ngangkat imam. Kau duduk di sini, jangan kau tinggalkan ini, jangan sampai maju imam naturalisasi. Nah, jadi imam ini siapapun yang mau maju ke depan, jangan mau imam diganti. Saya juga kasih tahu, kau 2 imam, jangan mau. Siapapun yang datang kemari, walaupun jubahnya 4 lapis, walaupun pakai kelambu, walaupun sorbannya sebesar ban Vespa, kau jangan mau. Bila aku di SK akan Ustaz Somad jadi bang. Ya baik Pak Ustaz. Jadi imam kita adalah imam yang kita angkat. Nanti Ustaz Subri akan mengadakan fit and proper test, insya Allah. Mohon tips-tipsnya agar jamaah di sini ramai bersolat berjamaah. Itu yang udah aku sampaikan. Lemah badanku, udah habis suaraku, habis bertenaga menyampaikan ini. Itu juga ditanyanya lagi ya. Bagaimana pula hukum perempuan sholat di masjid Pak Ustaz? La tamna'u ima Allah masajidallah. Jangan kau larang hamba Allah yang perempuan ke masjid. Makanya ada pintu Masjid Nabawi itu. Kalau kita menghadap ke kiblat, pintu kiri namanya Babul Baqi, habis itu Babu Jibril, habis itu Babun Nisa, pintu perempuan. Apakah mungkin pintunya ada orang yang nggak ada? Toilet laki-laki, nggak ada laki-laki, nggak mungkin. Pintu Nisa ada perempuan. Tapi katanya perempuan lebih baik di kamar, lebih baik dalam tempat sempit. Kalau terjadi fitnah, perempuan tak boleh ke masjid. Di Palestina perempuan tak boleh ke masjid, takut ditangkap Israel. Ini di UK ini ada Israel. Kau kenapa nggak pernah ke masjid? Aku takut. Kami tinggal di UK. Aman. Maka ke masjid. Tapi perempuan ke masjid syarat dan ketentuan berlaku. Ibu kalau ke masjid jangan pakai celana sempit. Ini anak gadis ke masjid naik motor pakai celana sempit. Banyak atuk-atuk masuk parit nih. Kalau ke masjid bertudung. Ini banyak perempuan ke masjid tak bertudung. Habis mandi rambut basah tak ada hair dryer. Nah. Ke masjid jangan pakai parfum yang terlalu wangi. Parfum hanya menghilangkan bau ketiak. Dipakai parfum terlalu wangi. Dia di belakang sampai baunya ke depan. Sampai hilang ayat imam. Menimbulkan fitnah. Ini masjid mesti ada satirnya Ustaz Subli. Satir dinding hijab. Hijabnya jangan macam net takraw. Ini beberapa masjid banyak macam net takraw, cuma segini. Hijabnya naik ke atas, pasang kain tertutup. Nanti pas ceramah baru dibuka. Tapi kalau ibu di belakang, jangan ketawa cekikikan. Pernah kawan saya hampir pingsan. Masuk dia ke masjid, tiba-tiba masuk ke masjid, tahiyatul masjid, habis itu baca Quran, berzikir, istighfar, solawat, la ilaha illallah. Ini masuk ke masjid asik Allah disyrik. Semakin kecil suara, semakin akurat informasi. Dari grup mana ini? Grup makhluk terkuat di dunia. Muhammad garis keras. Jadi ibu, perempuan boleh ke masjid kalau tidak terjadi fitnah. Imamnya anak lajang, cuman sendiri. Di kampung itu orang semua pergi ke sawah, motong gotak karet, dodo sawit.
Imam cuman sendiri, datang anak gadis sendil. Tak boleh menimbulkan fitnah. Lain bunyi amin di belakang. Amin. Nah, jadi kesimpulannya perempuan ke masjid boleh apa tak boleh? Dalam kurung syarat dan ketentuan berlaku. Di akhir majelis mari kita sama berdoa kepada Allah. Nanti selesai ini ibu bapak ambil wudhu, susun sop sholat. Saya mau meletakkan batu pertama dan acara berikutnya. Mohon maaf. Ala hadhihi niyah al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min mu'ammiri masajidik. Jadikan kami anak cucu kami orang-orang yang memakmurkan masjidmu ya Allah. Allahumma rabbana hab lana minas salihin. Jadikan anak-anak kami semua anak-anak yang soleh dan solehah. La tana'lana dzamban illa ghafarta. Pulang kami dari Masjid Jabal Rahmah ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala daina illa qadaita. Lepaskan kami dari hutang piutang riba. Wala maridan illa syafaita. Ada yang sakit di antara kami, angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala mayyitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia, lapangkan kuburnya ya Allah. Allahumma jazil waqifina wal mutasaddiqin. Orang yang sudah mewakafkan tanah membangun Masjid Jabal Rahmah ini, berikan balasan kebaikan dunia akhirat. Wala asiban illa zawajata. Yang lajang yang gadis belum menikah, jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabata. Yang belum ada keturunan, berikan anak soleh solihah penghafal Quran. Allahumma dafa'an al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan negeri kami dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan munkar. Allahumma waffiq ulata umurina. Bapak wakil wali kota kami yang hadir bersama kami, kokohkan hatinya untuk menolong agamamu dengan jabatan yang kau titipkan di tangannya.